Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penghuni pabrik gula di salah satu desa yang sangat menyeramkan. Sebelum saya mulai, gak ada salahnya kalau kalian melihat di sekeliling kalian, karena bisa jadi kalian tidak sendirian menikmati sajian cerita saya kali ini. Ingat, kita gak pernah sendirian. Oke, kita langsung aja ke cerita utamanya. Pabrik gula di salah satu desa adalah salah satu pabrik gula terbesar di wilayah ini. Tidak hanya terbesar, melainkan satu-satunya pabrik yang dibangun di sini. Berdirinya pabrik gula ini sendiri jauh sebelum dia lahir di dunia ini. Besar, megah, dan luas adalah hal yang membuatnya dikenal luas. Namun, jauh dari kalimat itu, ada di dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sesuatu yang akan membuat orang ngeri bila apa yang dibalik nama besar pabrik itu adalah Kerajaan Dedemit. Banyak yang sadar atau tanpa sadar pernah mengalaminya karena di sini adalah pusatnya. Pabrik gula ini berdiri di tanah seluas ratusan hektar dan tidak tahu seberapa luas, tapi bila dibandingkan dengan desa tersebut bisa ratusan kali desa tersebut. Padahal desa tersebut dibagi menjadi 12 RT. So, bisa kalian bayangkan sendiri betapa luasnya pabrik tersebut. Sebegitu besar luas pabrik sampai-sampai dibuat 4 zona untuk menggambarkan keseluruhan pabrik ini. 4 zona itu disebut dengan zona timur, barat, selatan, dan utara. Oke, kita bahas perlahan-lahan kali ini karena apa yang saya sajikan membutuhkan detail agar kalian bisa membayangkan berdiri di sini. Terlepas dari betapa luas dan besarnya pabrik ini, batas yang paling mencolok adalah pabrik ini diapit oleh 2 desa. Kita sebut saja desa A dan desa B. Desa ini adalah desa A. Kenapa saya mengatakan ini? Karena semua ini nanti berhubungan satu sama lain. Pagi itu udara sangat dingin. Saya baru saja selesai habis sholat subuh di surah dekat rumah saya. Setelah sholat, biasanya anak-anak desa ngumpul di depan rumah. Mumpung minggu, ayo, kata teman-teman. Semua teman-teman saya bersahut-sahutan. Setuju. Saya langsung tanya, gimana kalau ke dalam pabrik? Kali aja nemu bola tenis. Ada hal yang selalu saya lakukan bareng anak-anak desa, yaitu masuk pabrik gula di samping desa. Alasannya, di sana banyak hal yang saya dan teman-teman saya tidak suka. Salah satunya bola tenis. Jadi, tiap Sabtu sore para petinggi pabrik gula akan bermain di lapangan tenis di dalam pabrik. Satu dari banyak fasilitas untuk pekerjaan yang suka dengan olahraga tenis, dan biasanya banyak bola tenis yang keluar lapangan dan menghilang di rumputan liar yang tumbuh di samping lapangan. Bola itulah yang nanti kita pungut buat dibawa pulang. Kenapa harus bola tenis? Bola tenis selain mahal bisa dipakai untuk berbagai permainan tradisional, sehingga di mata saya dan anak-anak yang lain yang masih bocah, bola itu sama berharganya dengan mainan grade yang mahal. Selain bola tenis, alasan kami suka masuk ke dalam pabrik karena suasananya sejuk
Di dalam lahan yang segitu luasnya, banyak pohon tua dan besar, sehingga meski siang, cahaya matahari tidak bisa menembus menciptakan suasana damai dan sejuk. Lalu apalagi? Jawabannya, pohon juwet, mangga, jambu yang sama sekali tidak pernah dipanen, dibiarkan buahnya masak secara alami karena gak ada orang yang tertarik dengan buah itu selain kami, anak-anak desa. Berangkatlah kami menuju pabrik gula. Jalur yang biasa kami lalui adalah jalur timur. Namun kami terhenti ketika sampai di jalur timur. Loh, kok tutup? Kata teman saya. Saya baru ingat hari Minggu gerbang timur ditutup karena hari Minggu adalah waktu jemaah gereja untuk berkumpul. Gerbang timur identik dengan pagar besi tinggi, di sampingnya ada gereja. Gereja Jewiwaten itu yang gue ingat, itu yang saya ingat. Gerejanya tidak kalah tua sama pabrik, sudah berdiri sebelum saya dilahirkan. Namun, konon gereja ini terkenal angker, tapi sabar. Nanti akan ada waktunya buat bahas gereja ini. Saya dan yang lain kebingungan, kayaknya bakal batal. Sampai teman saya nyeletuk, yo opo enek lewat perumahan Londo, atau gimana kalau lewat perumahan Belanda. Saya terdiam sebentar mendengar nama perumahan Londo. Membuat saya begitu ngeri karena jauh di jalur utara memang ada gerbang tua. Gerbang itu sudah lama ditinggalkan. Di sebelahnya ada tanah luas berpagar. Di sana berjejer rumah besar nan megah. Ada sekitar 6-7 rumah dengan gaya arsitek yang sama, arsitek khas Belanda. Sejarahnya sendiri, rumah itu dulu memang bekas rumah orang-orang Belanda yang memiliki jabatan di pabrik gula ini. Namun, yang bikin saya merinding adalah semua rumah itu kosong bertahun-tahun, tidak ditinggali lagi. Bahkan hingga saat ini dan cerita dari mulut ke mulut, kabarnya banyak yang pernah melihat seseorang berdiri di kaca, menatap kosong jalanan ketika seorang melintas. Mereka melihat orang Belanda lengkap dengan pakaian khas mereka, tersenyum menyambut siapapun yang lewat. Alasan kenapa teman saya ngusulin itu, karena di perumahan Londo, tepatnya di rumah paling ujung, ada tembok pembatas. Di salah satu bagian tembok sudah runtuh beberapa bagian, jadi dapat dipanjat oleh kami yang masih anak-anak. Kami pun menuju jalur utara, jalan kaki menyusuri jalan sampai di sana. Satu demi satu kami memanjat, melompat dan sampailah di depan rumah megah yang berjejer. Hal yang mengganggu dari rumah ini adalah gaya desain rumah ini yang hampir sama semua. Dan yang paling mencolok, kaca hitam besar di samping pintu. Setiap melewati rumah itu, saya berusaha untuk tidak melihat ke dalam kaca itu, karena setiap melihat kaca itu, saya terbayang wajah-wajah Belanda yang sering saya bayangkan karena cerita-cerita yang tersebar. Namun, saya selalu gagal, saya selalu melihat ke arah sana. Memang tidak apa-apa, tapi bulu kuduk selalu merinding setiap melihatnya. Teman-teman saya yang lain tampak bisa saja berjalan tanpa beban, sedangkan saya was-was. Perasaan tidak enak ketika melewati rumah itu selalu muncul tiba-tiba, seolah-olah saya sudah ditunggu oleh mereka yang menghuni perumahan Londo ini. Akhirnya saya dan yang lain sampai di jalan yang kecil menuju ke kawasan pabrik. Oke, kita stop aja dulu ceritanya. Sampai sini, kita akan lanjut di part 2. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, and komen. Kita akan langsung lanjut ke video part 2-nya ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.